Oke Mas Didi, bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Balik elek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bukan Empat Mata lagi nih. Ya, apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Senang sekali saya. Kangen deh. Spesialis malam Jumat. Ya pertama awalnya seperti itu, rezeki itu disyukuri, nanti akan ditambah lagi. Amin. Doa malam Jumat kan mustajab. Subhanallah. Amin. Jadi jangan dianggap cuma sehari atau seminggu sekali, tapi kalau disyukuri akan berhari-hari akan menang. Jika kau kufuri nikmatku, akan kutambah kufur-kufur lagi. Jika kau syukuri, akan kutambah syukur nikmat. Amin. Makanya punya istri suci, subhanallah saya syukuri. Iya, maksudnya biar nambah. Balik, kalah. Disyukuri apa maksudnya? Gimana disyukurinya? Subhanallah, ya kebahagiaan yang sangat luar biasa, tidak henti-hentinya sampai akhir hayat, sampai Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Saya takutnya dia jalan kepleset disyukuri. Ya enggak. Disyukurin beda. Ya enggak. Emang dia waktu pacaran kesandung aja cek. Aduh, batunya diambil. Batu kurang ajar. Udah ada orang mau lewat nggak mau minggir. Waktu pacaran begitu udah jadi istri punya anak-anak, candung dek. Mata lu di mana sih? Udah ada batu lu masih di depannya. Dan Ustaz. itu ini bukan gua. Mas Tukul itu Apa Ustaz? kan beliau ini termasuk pencinta Rasul. Subhanallah. Rasulullah itu kan romantis sama Iya, istrinya. romantis. Mas Tukul? Jadi sama beliau. Sama. Jadi pernah dengar saya ceramah, Nabi itu pulang ke rumah. Jadi kalau nggak dibukain pintu tidur di luar. Tanya nggak ada makanan, Nabi puasa. Dan Nabi pulang, kalau Aisyah ngumpet, biasanya di balik pintu. Iya. Nabi kemudian mencari. Mas Tukul ngamalkan. Gimana tuh? Aduh luar biasa. Makasih. Mas Tukul. Makasih. Mbak Susi ngumpet, Mbak Susi ngumpet. cuman dia nggak tahu Mbak Susi ngumpet. Bukanya kekencengan. Jadi Emang nonton film Tom and Jerry, masa bininya sendiri dipencet pakai pintu. Gepeng dong. Tapi Kan terasa. Tapi bini gua, istri gua tersayang itu kakinya ganjel. Begitu pencet. tapi udah dapat pahala kedua. Masya Allah. Pahala kedua, pahala ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bener-bener subhanallah. Beliau ini mulutnya sangat terjaga. Kok mulut-mulutin ke saya? Maksudnya Jangan mulut dong Pak Ustad. Congolnya ini loh. bagus. Bagus gimana Ustaz? Ya selalu memuji Subhanallah. ya kelebihan istrinya, kepandaiannya. pasti, Kan pasti. ngaji, Mbak Susi itu dari Senin sampai Senin lagi ngaji. Betul, betul. Seminggu tuh 5 tasbih habis. Betul. Oh habis dimakan Ustaz? Zikir. Emang bini gue serangga. Bisa kapan habis dimakan. Nih, Ustaz. Nah, memang bener. Istri saya tidak pernah menggembar-gemborkan subhanallah. Pengajian itu dari ibu-ibu, dari yatim piatu, sunat masal tiap setahun sekali. Senang ya Mas. Ini aja pernah ditawari juga ya kamu ya. Temen-temenmu kok itu kalau mau sunat masal lagi kan silakan. Sekali aja sekali. Habis dah. Untuk Ustadz begini. Ya. Berbicara tentang tema kita pada malam ini, cinta beda usia. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz terhadap pasangan yang jauh berbeda usia? Pernikahan ideal itu menurut Islam seperti apa nih? Monggo Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Jadi sebenarnya nggak ada juga batasan usia berapa. Karena kan yang penting seorang itu mature, matang. Dan itu nggak tergantung dari umur. Ada orang tua mungkin ya, tapi dia tidak matang. Ada orang mungkin lebih muda, tapi dia PC-nya
bahwa menikah itu punya tujuan. Betul. Sakinah, dawamul isyrah, artinya pengen seperti yang difirmankan Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf sampai dia berjumpa dengan Allah. Jadi walaupun usianya muda, saya juga alhamdulillah dulu beda usia sama istri saya. Saya 21, istri saya 23. Dikit, Ya kan? Bedanya dikit. Tapi lebih Tapi kan beda. Pak Ustadz. Ngobrol sama ini aja Pak Ustadz. 21, 2 DB kan bedanya beda. Yang tapi kan maksudnya beda, Mas. Yang Bener, penting Ustaz. ada Iya. bedanya. Tapi waktu itu Ya, next. kita sama-sama punya visi Ya, betul. bahwa menikah ini adalah di samping kita beribadah, Nggih, merupakan sunnah, nggih. junnatul adqiya, Nggih. bentengnya para orang-orang yang bertakwa, dan Nabi sendiri tidak merekomendasikan seorang itu membujang atau hidup menjomblo walaupun dia ahli ibadah. Kata Nabi, ana atqakum lahu wa akhsakum lillah. Saya paling taat, paling takwa. Tapi Nabi, ana asum wa uftir. Saya puasa tapi buka. Saya sholat malam tapi saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan Nabi juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang akan sunnah Nabi, dia bukan golonganku. Nauzubillah. Betul, saya setuju. Dan waktu itu Betul. Nikah itu enaknya nggak seberapa, tapi gurih. Ibarat salak itu salak pondok yang bangir. dan lagi di Bang Maksungkar senyum-senyum. dan dia juga kan separuh agama. Nggih. Saya dulu waktu nikah, ya Allah, nggak punya modal Paham, apa-apa kecuali keimanan. Paham, Tapi terpaham. Jangan gitu dong, Mas. Paham. Lu dulu Ustaz itu tukang mancing kok. Mancing keributan di daerah sana tuh loh. Tapi walaupun kita mancing berdua dari pagi, dia tuh sholat duha di masjid jamaah. Dia sujud kalau nggak dibangunin orang lain nggak baik. Ustaz, itu bukan sujud, tidur. Ustaz itu buka kartu pada orang, buka kartu orang banyak. Akhirnya tahu dong. Ini apa? Masa sujud dari jam 7 pagi sampai 3 sore. Aduh. Emang Nova kalau tidur kayak gitu. Mirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan pasangan yang tidak kalah romantisnya walaupun tepat beda usia yang cukup jauh. Siapa dia? Langsung aja kita sambut. Hengki Kurniawan dan Sonya Fatmala. Saat itu kami saling bertanya, ceria terpaku. Obrolan kalian jelas kita sedang. Obrolan tolonglah daku, takkan bertanya. Ku cintai. Sahabat lama mah. Mas Gua Tukul kalau kan ya, senior. oh yes, pastinya saya. Gile lo kayak kembar. Dia. Iya iya. Kan dia duluan. Iya iya. Iya. Saya nih yang belum belajar. Pengen belajar nyopir di sana. Kita berdua belum lulus. Hah? Bunga silakan duduk. Elek. Inti kuala ada aja ini. Untuk Mas Hengki dan Mbak Sonya nih, welcome to my show nih. Apa kabar? Kelihatannya kok mesra banget. Alhamdulillah baik Mas Tukul. Ini berkah doa Mas Tukul. Luar biasa. Sehat-sehat. Amin. Subhanallah.
Baksonya Alhamdulillah baik. Subhanallah. Kalau inget Mas Enggi inget mamahnya. Kenapa mas? Puasa, ceritanya puasa lapar. Terus? Terus akhirnya saking laparnya nyari warung. Susah ada perjalanan jauh. Enggak taunya ada tulisan. Nah itu ada tulisan tuh rawon itu. Bukan tuh rawan kecelakaan. Serius? Saking ngelaparnya ngantuk itu ya. Itu nasi rawon itu rawan kecelakaan. Kurang Nggak ingat terus nih. Maaf nih, beda berapa tahun sih usia Mas Enggi dan Mbak? Nggak jauh Mas Tukul, cuma 11 tahun. Cuma 11 tahun. Wah, luar biasa. Tapi subhanallah, mirip pasangan yang di Cipete bener ya. Siapa? Mbak Susi sama Mas Tukul. Mbak Susi sama Mas Tukul. Nah, Mbak Susi sama Mas Tukul. oh ya pasti. Pasti. Untuk Mas Enggi dan Mbak Susi, sebentar Bang Mas Suka dan Mbak. Gosip-gosip di udara berbisik. Wah. Kalau gosip itu konotasinya itu persentasenya 80% itu negatif tuh. Berarti yang positif aja saya senang. Negatif itu jangan dipanggil. Benar. Di udara berbisik bahwa kalian tuh mau menikah di tahun ini, emang rencananya kapan? Iya. Kalau awalnya sih saya pengennya Oktober Mas Tukul, bertepatan dengan ulang tahun saya Oh, gitu sama kan. dong ya. So, kita Oktober ya. Oh, Makanya gantengnya aja sama. Gantengnya aja sama. Gantengnya sama. Apa yang bedanya? Jangan sembarangan ngeledek. Nih mereka nggak tahu ya mas ya kalau Mas Tukul tuh kembaran sama Hengki. Ini Hengki, ini ngeheng ya mas. Ngeheng. Kembar. Emang kipot HP apa? Keyboard apa? Keyboard. Udah diganti. Dari dulu. Di Oktober ya. Tadinya rencananya Oktober, Iya. saya pengennya. Terus ketika ngomong sama mamanya Sonya, kalau bisa Iya. setelah dia selesai kuliah, Wow. berarti kan tahun depan. Iya, iya. Tapi setelah saya pikir-pikir kok kayaknya lama banget ya Mas Tukul ya. Aduh deh. Berarti puasa besok, lebaran besok saya udah 2 kali sendiri gitu. Iya, iya. Saya nggak mau yang ketiga kali kayak Bang Toyib nanti. 3 kali puasa, 3 kali lebaran kan. Iya, iya, betul. Jadi ini lagi upaya untuk membujuk biar lebih cepat lagi. Iya. Kita doain. Betul. Ustadz, Amin. bantu doa Ustadz. Karena yang berkah itu dipercepat. Betul. Iya, Pak iya. Ustaz? Bismillah, Kalau bismillah. mau berbuat baik jangan pernah ditunda, tapi Nah. tidak berbuat baik jangan pernah dilakukan. Dan yang akan mendapat bantuan dari Allah dari 3 golongan adalah an-nakih yuridul afaf. Orang yang mau menikah karena ingin menjaga dirinya. Tadi kan Ramadan enak kan kalau nanti Betul. sahur bareng, Iya. buka Puasa bareng, ya kan? Buka apanya nih Pak Ustaz? Sahur, Iya makanya sahur. sahur buka, terus Idul Fitri, silaturahim. Ada yang nyiapin Ustadz ya. Iya, karena dengan pernikahan kan bukan cuma 2 orang, tapi 2 keluarga besar. Dengan musyawarah, dengan pernikahan, Subhanallah. jadinya enak. Lebaran kelilingnya jadi lebih banyak dan lebih jauh. Amin. Mantap lah pokoknya. Jadi setelah mendengar nasihat dari Ustadz, kira-kira kapan Hengki melamar bapaknya Sonya? Melamar Sonya. Oh, ketemu maksudnya untuk ini mas, ngelamar. Ngelamar. Setelah 4 mata saya kesana deh. Wow, tuh kan. Amin. Amin. Kembali ke leg. Pokoknya saya doakan. Amin, amin. Jangan lupa ngundang gua. Siap. Mas, angponya yang banyak ya. Kalau saya tuh minimal 5 miliar kalau saya. Dan Untuk- suasana kalau yang kalau beliau MC itu semuanya Siap, Wow, siap. rame. cair. Cair semua. Cair ya. Emang es batu cair. Ngomong yang jelek dong Pak Ustaz. Hiruk pikuk gembira dan bahagianya itu nambah. Itu. Dan Saya pengennya nanti Mas Tukul datang Mas. Oh, subhanallah. Meskipun nggak diundang. Loh. Enggak masuk. Loh, Saya nggak pengennya Mas boleh. Tukul datang. Kalau orang tidak diundang datang itu Haram ya, Mas? aduh, Oh. Nggak. Kalau kamu meninggal ya nggak perlu datang, gua nyolatin.
Gua datang, lu sakit gak diundang, gua datang. Pokoknya Mas Tukul harus ikut mendoakan biar kita Pasti. lancar. Amin. Zek, kembali galak. Untuk Mas Hengki nih. Boleh dicontohin waktu Mas Hengki ngelamar Sonya seperti apa? Katanya punya lagu spesial. Yuk di depan yuk. Depan mana? Di sini. Oh, tapi setuju. Lagu spesialnya apa? Lagu spesial. Gundel-gundel pacul? Atau mungkin Dawn of Sal? Apa? Dondong apa salah? Atau mungkin Love Illusion? Apa? Rekayasa cinta? Kalau Mas Tukul lu kan pakai sholawat badan. Mantep dong. Bawa marawis. Bring, bring, bawa kembang manggar tapi ini pohon kelapa dulu. Berat. Gua. Jadi gini Mas Tukul, kalau Iya. waktu ngelamar tuh nggak pakai lagu. Iya. Cuman kita berniat nanti untuk souvenir memaksakan diri untuk saya nyanyi, dia nyanyi untuk spesial souvenir Gift ya? gitu, giftnya. Gitu lagunya sih buatan sendiri gitu, kita bikin sendiri. Jadi nggak pakai saya nyanyi gitu. Oh begitu. Oke. Nah kalau lagunya Bang Maksungkar tadi itu tadi ya lagunya apa? You Raise Me Up itu. Bukan, sebetulnya ada lirik yang saya banget gitu ya. Iya. Lagu lama, lagunya Andy William, And I Love You So. Wow. Nah itu setiap kali saya nyanyi ini kok kayak ungkapan hati saya gitu ya. Betul. Persis banget itu. Itu kira-kira. Wah, kalau Pak Ustadz Saya nggak sempet nyanyi dulu. Gua inget toh lagunya Fly to the Moon itu ya. Fly to the apa? Timun apa? The Moon apa? Flying to Fly to the the moon. moon in a little to the top. The father say, feel is he. La la la. Balik, galak. Untuk Bang Maksungkar. Bang Maksungkar ini kan sudah memiliki, maaf nih ya, ini laptopnya. Apa tantangan anak-anak Mas Bang Maksungkar ketika memberitahu bahwa akan melamar Mbak Santi yang usianya itu di bawah anak-anak Bang Monggo nih. Tantangan hampir tidak ada. Hanya waktu pertama sekali saya sampaikan dan mereka sudah kenal Santi sebelumnya. Pertanyaan yang pertama hanya, Pak, apa nggak ada yang lebih tua lagi gitu ya. Itu saja yang paling ekstrim hanya itu. Tetapi setelah saya bilang ya, emang Papa milih ini tanya yang di atas gitu ya. Jadi sambil bercanda saya bilang, Papa ini kan iklan udah berulang kali nih. Dari koran nasional sampai koran kota itu nggak ada yang mau gitu ya. Ya sambil bercanda, saya selalu bercanda sama anak-anak gitu ya. Akhirnya ya udah Papa yang serius dong. Ya serius. Ini kalau jodoh Allah tentukan yang ini ya siapa saja gitu kan. Nah subhanallah, saya pun juga belum yakin waktu tahun kedua itu pun juga belum yakin. Saya hanya yakin dengan ayat Allah yang mengatakan wanita yang baik bagi laki-laki yang baik, laki-laki yang baik bagi wanita yang baik dan seterusnya. Apa yang saya lakukan selama perceraian itu 3 tahun saya hidup menyendiri, memperbaiki diri saya. Saya berusaha menjadi laki-laki yang baik supaya diberi amanah wanita yang baik oleh Allah. Itu aja. Subhanallah. Betul. Kayak Mas Tukul nih kan, akhlaknya baik, dapat istri yang baik. Ustadz sebegini tak lihat kayak di rumah Irama ya. Balik galak. Untuk Mbak Santi. Bentar ya Mbak Santi. Bagaimana rasanya memiliki anak yang usianya di atas dirimu? Pada nurut nggak kalau dikasih tahu? Nanti dulu, sebelum dijawab. Ini tidak ada kalimat anak. Anak-anak saya adalah anak ibunya gitu ya. Jadi Santi tidak punya anak tiri dan anak-anak saya tidak pernah punya ibu tiri. Yang ada adalah ini istri bapaknya dan itu adalah anak-anak saya. Jadi peran ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun gitu. Ibunya ya ibunya, Santi adalah istri saya gitu. Good. Kembali galak.
Untuk Pak Ustadz begini, bagaimana jika kasusnya adalah wanita yang jauh lebih tua daripada laki-laki, apakah diperbolehkan menikah? Ya, pada prinsipnya boleh aja. Ya, tidak ada larangan. Karena walaupun waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah itu belum menjadi nabi, jadinya nggak bisa jadi landasan hukum. Tapi Nabi waktu itu 25 dan Khadijah umurnya waktu itu adalah 40 tahun. Ya, jadi sebetulnya di sini nggak ada batasan. Walaupun ya yang terbaik adalah saat memilih wanita itu yang al-wadudul walud, artinya yang penyayang dan banyak anaknya. Kalau misalnya menikah kita dengan wanita umurnya 102 misalnya. Masih ada ya? Ya seandainya gitu. Terus gimana gitu? Tahu enggak Pak? Contohnya yang 102. nyata aja gitu Iya. Ustaz. Wong 90 aja sudah. Bapak, udah apa Mas? Loh, kita kan apa ya? Umur tuh kadang-kadang nggak ini. Ini mungkin saya kelihatan seumur sama Iya. Bang Haji Mark Sungkar, saya kelihatan seumur kan. Iya. Mas Tukul umur berapa? Saya 455. Serius Mas, serius. Mas Tukul kan umurnya 42 ya. Itu kelihatan kayak 41 loh. Cuman setahun Mas. Kembali ke lab. Beda kok 41, 41. Untuk Mbak Sonya nih. Ini Mas. Dirimu kan masih muda nih. Apa nggak takut pernikahan akan menghambat karir dirimu nih? Monggo. Kalau menghambat karir insya Allah enggak, karena percaya kalau misalnya habis nikah katanya rezeki malah akan semakin Wah, ini positif thinkingnya bagus nih. Saya senang kalau orang-orang berpikir positif, senang. Negatif tuh jangan diundang, jangan dipanggil, dia akan datang nanti. Mendingan manggil yang positif, akan datang positif. Amin. Jadi kun fayakunnya wa subhanallah, nanti biadi malam itu kulis sa'i'u wa ilaihi turja'un. Gua demen yang itu. Pas banget malam Jumat. Loh, nggak pernah tinggal loh. Malam Jumat baca Al-Kahfi, baca Yasin. Ini sahabat. Luar biasa Mas Tukul ya Pak. Mas. Wong kalau suara adzan gimana Ustaz? Kalau ada suara adzan gua gimana? Lari. Sholat Mas. Kehujanan. Ya kembali ke pemirsa. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan melihat hasil gambar aura para bintang tamu kita dari The Master Soul Drawer. Langsung aja, silakan Master. Ya. Ini berarti dua Langsung Mas. dikasihkan yang Silakan langsung bersangkutan, dikasih yang boleh? bersangkutan. Oke, Ini thank you, aura. Master. Ya, monggo. Ya. Bisa dibuka dulu ya dari monggo, silakan dulu. Dibuka, Dari Mas, Tukul. Bang Masukan, dibuka enggak apa? Wow. Buka. Kalau soal buka kan Biar agak mesra cepet bukanya kan. banyak. Subhanallah. Wow. Diperlihatkan di kamera. Kamera. Nanti dijelasin sama Dilihat, Mas Ustaz. ya dilihat dulu berdua dulu. Ya bisa diartikan untuk Ini saya kok ngasih es krim istri gimana ini? Jangan diratapin Om. Nah, dikasih lihat dong Bang Di ke sana, Mbak. kamera. Lihat ke kamera. Nah, Nah, bisa. nanti dijelasin sama Ya, nanti silakan untuk Mas The Soul Master. ini kan bunga tuh. Ya, monggo. Artinya apa? Maknanya gambar. Sini bisa dilihat ada bunga. Nggih, bunga. Iya, jadi ini simbol dari romantisme. Bunga bukan coklat itu ya. Iya, bunga. Jadi ini pasangan yang soleh dan soleha. Wah, subhanallah. Dari pihak yang Abang Mark ini, Ya, bentar. Gimana? dari pihak Abang Mark ini kita lihat sosok yang bertanggung jawab ya, Iya, iya, melindungi Betul. dan menjaga. Betul, setuju. Sementara dari pihak yang wanitanya juga orang yang mudi ya, orang yang lembut, Betul. senang Hormat. dengan keindahan. Betul.
Jadi di sini ada suatu pasangan yang serasi lah. Subhanallah. Iya. Itu. Ada lagi tambahan? Ada yang mau mungkin? ditanya? Ada lagi? Ada lagi? Rambutnya kemana? Rambutnya Itu nilai nggak ada 8 rambutnya apa? karena yang pihak pria ini seorang yang fokus pada apa yang dikerjakan, ya. Sementara dari pihak si wanitanya kadang-kadang suka terhanyut, gampang mood, ya, mudah disentuh hatinya, gitu. Sementara pihak yang prianya adalah sosok yang memang dianggap mampu memberikan kenyamanan dan keamanan. Subhanallah. Kira-kira begitu. Sangat setuju saya. Setuju sekali. Memang secara psikologi karakternya Bang Maksud kan memang tanggung jawab Iya. dan Romantis sih. solehah segala itu. Ya. Kalau itu soleh, gambar-gambar soleh. nada apa tuh Mas Tat? Ini si wanitanya kadang-kadang terhibur dengan lagu-lagu. Subhanallah. Pasti Iya. tadi suaranya Bang Maksud kan Iya, juga benar. mantap sekali. Bagus ya. Jadi di sini kita lihat dari angka-angka ini ada kecocokan pikiran, konsep, strategi. Sinergi. Jadi ada kesamaan visi. Senyawa. Satu gelombang loh. Oke deh. Chemistry. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, maaf, Bang Mas kan bintangnya apa? Libra. Oh, sama dengan Lah, iya, Sama betul. Libra. Sama. Weh, kita salaman dulu, salaman tos. Iya Ustadz beda sendiri Ustadz ya. Ustadz pindah aja pindah. Kemarin saya kan ditanya, saya bilang bintang saya Virgo, dia Virgo juga kemarin. Masa bintang pindah-pindah? Kayak orang nggak punya rumah aja pindah-pindah. Kalau Biar dari ada Mbak temennya pindah. Aku Cancer. bintangnya Cancer, subhanallah. Pas banget. Kalau Mas Tukul tuh Libra, lincah dan berwibawa. Ya. Libra tuh lilitannya berasa. Minum. Ular kali ya. Biasa melilit. Tanya Mbak Santi, gimana Mbak Santi? Tadi hampir mau berbisik sama Iya, saya. kenapa? Libra, lidahnya berasap. Kalau dari apa lagi bisa Mas Hengki diartikan udah, ini? apa lagi udah? Mas Hengki sekarang berarti ya. Mbak Santi senyum terus sih. Aku ngomong lilitannya berasa. Ya dilem dalam hatinya, bener Mas Tukul, bener Mas Tukul, bener. Gambarnya Yang punya Mas Hengki boleh Halo di- Mas Hengki, monggo. Saya yang buka. Dibuka Mas. Subhanallah. Pelan-pelan Mas. Berarti baksonya suruh buka sendiri ya. Wih, bagus Mas. Alah, cita-cita kamu, Bagus. cita-cita kamu nanti. Silakan Pak, dibaca. Ya, monggo. Subhanallah. Wush. Luar biasa. Gimana Boleh nih? dijelasin Mas Tat? Kalau ini pasangan muda ya, sama-sama sedang meraih masa depan. Iya. Dari pihak yang prianya juga orang Ceria, yang mau bertanggung jawab ya, melindungi, Iya. sportif. Iya. Sementara dari pihak wanitanya sebenarnya lebih konservatif, lebih Iya. lembut ya. Iya. Kadang-kadang sebenarnya kurang nyaman di antara kerumunan. Iya, Lebih iya. suka berduaan, Oh. suasana yang romantis. Betul. Saya juga demikian. Di sini, di sini ada kecocokan antar hatinya, sama-sama terikat ya. Kadang-kadang ada nggak bisa misah 1 jam 1 detik tuh nggak boleh. Subhanallah. Terus untuk visi, konsep, strategi juga punya kesamaan, visi masa depannya. Terus ada, cuman dari pihak yang si prianya ini mungkin sarannya harus lebih banyak ngasih nasihat, berani memberikan nasihat kepada yang wanitanya. Luar biasa. Maaf kalau Mbak Sonya sendiri bintangnya apa? Capricorn. Wow. Sama lagi. Sama Mas. Sama. Ya kan saya Libra. Iya Ustadz sendirian lagi. Ada lagi yang ditambahin? Ada lagi ya Mas? Kalau lagi? saran saya dari Mas Hengkinya harus lebih menuntun supaya Mbak Sonyanya lebih berani di depan umum, lebih menerima. Iya, iya. Lebih Masih nerima. agak malu, memang tadi kesini juga deg-degan lihat Mas Tukul katanya. Oh, kenapa deg-degan baca mantra dulu dong? Enggak Mas, bercanda. Bercanda Mas. Oke deh. Next Oke. semuanya. Kembali ke
Pemirsa, obrolan kita mengenai perbedaan tentang pernikahan masih akan berlanjut. Don't go anywhere. I will be back. I will be right back. Tetap bukan Pak.